yang dan susah gitu karena, sudah punya aplikasinya yang namanya Jaspi, gitu ya, Jaspi. Jadi, Jaspi yang sudah kalian download dan install di laptop kalian masing-masing ini akan memberikan, software gitu ya, memberikan, kemudahan untuk bisa menganalisis data dari, SEM itu sendiri. Sebenarnya kalian, ini saya bilang materi yang, dibilang cukup apa ya, sudah masuk ke advance gitu ya, sudah masuk ke advance gitu. Karena kalian sudah belajar yang namanya statistik dasar atau basic gitu ya. Bagaimana cara kemudian menampilkan, mengkonstruksi dari, statistik basic-nya, kemudian terkait dengan, pengembangan instrumen dari, pengolahan instrumen dengan confirmatory vector analysis, kemudian kalian juga bisa, menggunakan dengan RAS modelnya gitu ya, dengan RAS model itu sendiri. Kemudian kalian hari ini membahas terkait dengan, SEM ini sendiri. Jadi sebenarnya ada 4 topik gitu ya yang kalian punya sekarang gitu ya. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan, terkait dengan, korelasinya gitu ya, korelasinya ini. Ini materi basic yang sudah kita, bahas gitu ya. Terus kemudian, makanya dalam dalam suatu instrumen itu, sebenarnya ada poin penting gitu ya. Jadi kalau dalam satu instrumen yang kemudian saya publish ini ada 4 hal penting. Yang pertama, bahwa dari konsep statistiknya ya, yang pertama terkait dengan, statistik deskriptifnya, yaitu, mean, kemudian standar deviasi, kemudian korelasinya itu. Kemudian yang kedua instrumennya. Nah, instrumennya ini harus jelas apakah kalian menggunakan tes atau menggunakan yang namanya kuesioner. Nah, tes dan kuesioner itu ya tes dan kuesioner itu harus divalidasi. Validasinya menggunakan apa? Kalian bisa milih keduanya itu bisa menggunakan confirmatory vector analysis, yang ke atau bisa menggunakan RAS model. Tapi biasanya kalau saya, semuanya keduanya boleh sih gitu ya, salah satunya juga boleh, cuman yang di statistik saya itu menggunakan 2. Yang pertama, di sini ada tes, namanya tes ethnomathematical, creative thinking, ini menggunakan RAS analysis gitu ya. Jadi ada 20 item dengan, sekitar 800 sekian, student gitu ya. Eee, yang kedua ini menggunakan, confirmatory vector analysis gitu ya. Ah, ini ini terkait dengan, angketnya gitu. Jadi ada yang ketiga ini. Dan yang keempat, sebelum masuk ke SEM-nya, maka harus dipenuhi termasuk, normalitasnya gitu ya. Kalau normalitasnya di sini saya menggunakan, yang namanya skewness dan kurtosis gitu. Ya ini nih, ini untuk, normality data. Jadi kalau normality datanya ini, masuk rank gitu ya, masuk rank yang sudah plus, skewness-nya itu plus minus, mutlak 10 di sini. Jadi kalau ada kalian bisa lebih minus, data kalian dianggap normal untuk bisa masuk ke SEM analisis gitu ya. Nah yang terakhir ini, yang terkait dengan SEM analisis ini, bagaimana cara mengeluarkan, figure ini, kemudian, mengeluarkan pet modelnya ini, hubungan antara misalkan CS ke MCT kayak gitu ya, CT ke MCT gitu ya. Di computational thinking ke mathematical creative thinking, creativity style dengan, creative thinking-nya gitu. Nah, kita akan coba menggunakan itu. Nah, ini yang kemarin kita sudah belajar dari CS ke MCT sebagai contoh, ini sebagai PET-nya. Kemudian dari CS ke CT itu sebagai PET-nya. Tapi kalau semuanya ini, itu kita sebut dengan SEM-nya. Jadi kumpulan dari, PET-PET di sini, gitu ya.
Ini SEM-nya. Nah, bagaimana caranya gitu ya, eee, di sini di Jaspi ini, muncul pengolahan datanya. Jadi sebenarnya kita mulai dari Jaspi ini. Nah, di Jaspi ini, karena kalian sudah download dan sudah menggunakan dengan, confirmatory factor analysis, maka kita pakai Jaspi. Sama seperti pada umumnya kalian keluarkan saja dulu semua, apa namanya, data-datanya. Nah, nanti dari sini ya udah tinggal dianalisis saja mau pakai apa di sini. Mau deskriptif kah, mau t-test kah, mau ANOVA, mau regresi, faktor analisis, cari reliability-nya, kemudian cari SEM-nya juga bisa. Kalau mau nambah lagi juga banyak sebenarnya di sini nih. Gitu ya. Ada meta analysis, ada machine learning. Jadi kalau kalian, pakai meta analysis, pakai ini juga bisa gitu ya. Cuman saya belum mencobanya gitu ya. Atau machine learning, saya juga belum pernah ini machine learning. Ini mungkin akan menarik nih penelitian-penelitian dengan machine learning dan seterusnya. Cuman kita batasi mungkin sampai dengan, SEM. Nah, oke, sekarang kalian perhatikan dari 230, 213 student ini, sampel maksud saya, kalian punya item sebanyak 15, namanya SP1 sampai 5, VM1 sampai VM5, PM1 sampai PM5. Ini data ini, datanya sama dengan pertemuan dari awal gitu ya, jadi jangan dihilangkan untuk belajar kalian. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Sebenarnya di sini ada banyak modelnya, jadi cukup aja klik, SEM-nya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, ini data SEM-nya. Di sini, ini konstruk secara keseluruhan, cuman untuk menentukan modelnya seperti apa, kalau di gambar yang sudah saya sebutkan di sini, ini gambarnya begini ya. Ini gambarnya begini, gitu ya. Maka pola-pola inilah yang harus kalian tulis di sini, gitu ya. Diketik di sini, kemudian nanti akan muncul, bentuknya dan hasilnya di sebelah kanan, gitu. Gitu ya. Nah, sebelum ke sana, saya akan memulainya dari sebuah topik yang baru. Misalkan kemarin kita asumsikan dari kuesioner kita ini, dari SP, kemudian VM sama PM. Misalkan kita buat modelnya mirip dengan ini, gitu ya, atau mirip dengan, ini, mirip begini gitu ya. Kalau ini saya keluarkan dengan, M plus-nya, kalau ini saya keluarkan dengan, Smart PLS-nya, cuman hari ini kita belajar dengan Jaspi gitu ya. Karena lisensinya kalian nggak punya, jadi saya kasih yang ini aja. Oke, untuk menggambar ini mungkin akan lebih gampang di topik ini. Ini ada namanya appsdiagram.net gitu ya. Ini, bisa menggambar, lebih presisi gitu ya. Misalkan kita akan buat mirip-mirip seperti ini. Bagaimana caranya? Misalkan, kita buat di sini ya. Ini sini gambarnya misalkan, kemudian kita copy aja. Copy paste gitu ya. Sini gambarnya gitu ya. Misalkan gini lah ya. Gitu ya. Terus kemudian misalkan kita sebut, sebagai contoh misalkan kita kasih nama ini VM gitu ya. Oke, sebentar. Oke, misalnya gini VM, klik 2 kali, di sini misalkan PM, ini klik 2 kali misalkan SP, gitu ya. Ini gambarnya begini. Nah, saya punya teori misal, dari konstruk item kita ini, saya punya teori bahwa
VM itu sebagai, value of mathematics misal contohnya, eee, ini dari value of mathematics ini sorry, mempengaruhi PM misalkan, nah gitu. Saya punya teori gitu. Jadi value of mathematics ini contoh aja ya, value of mathematics mempengaruhi PM. Terus kemudian, value of mathematics misalkan sini juga, itu mempengaruhi SP gitu, gitu ya. Terus saya juga punya teori juga bahwa SP itu mempengaruhi PM gitu. Nah, misalkan teorinya begitu. Gitu ya, teorinya bisa begitu. Misalkan ini saya kasih warna aja. Ini sesuaikan aja dengan kalian lah ya. Biasanya di jurnal itu ya sesuaikan aja. Ya, saya punya teori ini. Kalau dari SP, VM, dan PM ini saling berpengaruh. Maka kalau saya hanya buat ini aja, gini aja misal, ini bisa dikatakan sebagai regresi. Regresi berganda. Jadi ada X dan Y menuju X1 dan X2 menuju Y. Tapi kalau ada begini, udah kita bisa mengatakan ini sebagai namanya um, structural equation modeling, gitu ya. Nah, ini teorinya begini. Jadi kalau ini bisa kalian copy paste, drag and drag juga bisa gitu ya. Kunci juga bisa. Nah ini, misalkan teorinya begini. Kalau mau dibuka ya tinggal di buka aja kuncinya di sini. Misalkan gini ya teorinya, terus kemudian oh sebentar, ini ada something. Kalau di copy berarti ini kalau di oke. Sepertinya bisa di copy ya. Salin sebagai gambar gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kecil banget nih. Nah, tapi lebih menarik lah ya, gitu ya. Misalkan teorinya begini gitu ya. Nah, perhatikan lagi yang kedua, di SP tadi itu berdiri yang namanya nilai-nilai SP1 angket item SP1 sampai 5, VM1 sampai 5 dan seterusnya. Maka gambar ini sebenarnya juga bisa kalian adopsi juga dengan cara menambahkan nilai-nilai di sini. Misalkan di sini ini gini ya, ini bisa lebih sederhana lagi nih. Misalkan sini VM1 gitu ya. Kemudian VM2 misalkan. Sorry. Yang di sini VM3 gitu ya. Kemudian ada VM4. Kemudian ada VM5. Nah, gitu ya. Nah, ini saling berdiri di sini. Nah, gitu ya. Misalkan beginilah ya. Anggap aja begini. Nah, di sini nilai dari masing-masing nilai dari bukan nilai item ini milik dari VM. Maka kita buat yang namanya bentuk panah dari masing-masing item itu ke variabel PM-nya, gitu ya. Nah, gitu. Kita akan membuat model. Sebenarnya yang saya buat ada panahnya ini juga untuk model di bagian introduction theoretical framework, tidak perlu sampai ini juga tidak masalah gitu.
Cuman kalau kalian mau buat yang sebelah sininya aja, yang ininya aja, ini juga oke. Nanti hasilnya juga, yang dimintakan cuman membacakan ini, VM ke PM dan SP dan seterusnya, gitu ya. Cuman nggak apa-apalah. Nah, ini kita buat begini. Misalkan sini ya. Ini, namanya PM. Ini PM2, PM3. Nah, nanti kita akan membacakan ini dan membuatnya PM5 gitu ya. Gitu ya. Sorry. Nanti kalian bisa buat dengan precise, dengan presisi sendiri. Gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa buat sini. Dari masing-masing itemnya. Gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau di AI mungkin ada yang lebih gitu ya. Itu silakan aja kalau misalkan oke minta buatkan AI gitu dengan konsep ini ya silakan aja gitu. Cuman hati-hati di jurnal. Kadang di jurnal itu ada concern bahwa kabelnya itu atau grafiknya itu dibuat dari AI gitu ya. Jadi jurnal itu biasanya nggak bertanggung jawab gitu. Tidak sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman ketika kalian menggunakan itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu ya. Nah, di sini misalkan SP-nya ini SP1 sampai SP ini ya. Ini SP yang saya buat ini termasuk misalkan itemnya sarankan nggak perlu menggunakan ya grafik apa item di sini termuat di sini gitu ya. Cukup kalian menggunakan yang namanya masing-masing dari variabel itu sendiri. Jadi tidak perlu yang namanya menggunakan ini. Nah, gitu ya. Oke, ini dua lagi. Ups. Oke. Kemudian kita taruh ini. Sorry. Ada WhatsApp. Oke, itu ya. Nah, ini gambarnya begini. Jadi nanti kita akan mengelola ini gitu. Jadi tidak masalah gitu. Jadi silakan aja. Kemudian nanti kalian bisa sorry. Ini juga bisa disalin sih ya. Saya hanya membuat modelnya aja nih, salin sebagai gambar sini. Begitu atau bisa ini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ini gambarnya begini, kurang lebih. Nah, untuk memunculkan ini ya, untuk memunculkan ini maka akan kita buat analisisnya bagaimana gitu ya. Maka yang pertama kita harus mengcoding dulu yang namanya laten variabel. Nah, laten variabel. Laten variabelnya dari mana gitu ya. Laten variabelnya dari sini, dari VM, PM dan SP ini gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dari SP dulu misalkan. SP. SP itu punya item SP1 sampai SP5. Maka kita buat codingnya menggunakan sama dengan terus kemudian seperti ular begitu ya. Isinya apa? SP1 semua. SP2, SP3 tapi dikasih tambah ya SP4 tambah SP5 gitu ya. Nah, ini codingnya apa laten variabelnya begitu. Karena SP itu dibangun oleh SP1 sampai SP5.
Terus kemudian VM juga sama di sini. VM1 sampai VM5. Ya udah, kita di sini tulis VM1, di sini VM2, di sini VM3, dan VM5. Begitu pula dengan yang namanya PM, ya. Di sini ada PM. Ada PM. Ada PM di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kalian harus membuat itu. Kalau misalkan kalian di sini ada tambah lagi variabel, misalkan di tengah, misalkan variabel apa dengan misalkan 3 item soal, ya buatnya sama persis dengan seperti ini. Ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus membuat yang namanya regresinya. Sorry. Nah, regresinya itu apa? Oh, ini terlalu ini ya. Nanti. Nah, gini. Nah, regressionnya apa? Regressionnya itu adalah kalau kita lihat pola dari gambar ini, ya misalkan di sini. Misalkan di bagian SP dan VM. Pertama kalian lihat bisa di gambar ini. Sini ada satu panah yang menuju SP. Maka yang ditulis dulu adalah yang dituju. Apa? SP. Gitu ya. Dituju atau dipengaruhi oleh apa gitu ya. Kalau dipengaruhi kita kasih simbol begini. Oleh apa? VM. Nah, gitu. Ini regresinya. Jadi sebenarnya ini regresi panah ya. SP dituju oleh VM. Gitu ya. Terus yang kedua ada lagi di sini. PM dituju oleh apa? VM gitu ya. PM dituju oleh VM. Ada juga PM dituju oleh SP, ya enggak? Sini kan, PM dipengaruhi oleh VM, PM dipengaruhi oleh SP. Nah, variabel yang dituju inilah, gitu ya. Jadi ada variabel endogennya. Ini sama dengan variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian ada namanya variabel eksogen. Namanya variabel yang memengaruhi. Ini anggap saja Y lah gitu ya. Ini anggap saja X gitu ya. Jadi ada X1, X2, Y gitu ya. Ada Y gitu ya. Nah, ini laten variabel, ini regresinya, modelnya seperti ini. Kita perhatikan. Supaya ini lebih efisien, di sini kan sama nih. PM dituju atau dipengaruhi oleh VM dan SP. Supaya ini enggak terlalu banyak, ini kita hapus saja. Kita ganti di sini, tapi kasih tambah SP. Nah, ini hapus gitu. Nah, gitu. Jadi modelnya cukup ini aja. SP dan PM dituju oleh VM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau belum, kita lanjut ke sini. Ini kita copy aja. Copy ya. Copy komennya ini, komennya. Atau sintak. Atau sintaknya ya. Di sini, di model 1 ini. Kita copy aja. Nah, begitu. Kita copy. Selanjutnya di sini ada kalau di MacBook ada tulisan begini, teman. Kalau di
Kalau di Windows tinggal Shift Enter gitu ya. Ini kita Shift Enter. Nah, kita tunggu modelnya. Nah, ini modelnya keluar nih sebelah kanan. Tuh. Nilai-nilainya keluar. Tinggal optionnya apa yang mau kita keluarkan itu apa gitu. Oke, kita keluarkan dari sini nih. Kalau model option kalian bisa cek semua boleh. Kemudian, sorry. Ini default, nggak usah. Kemudian outputnya. Nah, outputnya harus kita keluarkan nih. Outputnya apa? Nah, outputnya yang pertama, salah satunya menggunakan yang namanya berapa besar pengaruhnya. Itu kita lihat menggunakan namanya R square. Gitu ya. Terus kemudian itu output sebelumnya ya. Nilai model kita itu faktor loadingnya juga harus kita keluarkan. Dengan cara apa? Kita munculkan aja discriminant validity, average ATMT, kemudian reliabilities-nya, kemudian standar das estimates-nya gitu ya. Kemudian pet modelnya kita tunjukkan yang standar gitu ya. Gitu. Kalau model working group enggak usah, ini enggak usah. Jadi cukup ini aja. Nah, nanti dari sini kalian bisa lihat modelnya. Ini R square-nya. Kemudian ini nilai AV-nya. Nilai AV itu yang di sini nih. Sorry. Nah, ini HTMT-nya dikeluarin. Kemudian AV-nya mana ya tadi? Ininya, AV-nya, kelompok alfanya, faktor loading-nya ini nih dalam satu tabel kalian bisa melihatnya dari sini. AV, HTMT, reliability-nya, kemudian faktor loading-nya dan seterusnya sampai kemudian ada gambar ini. Gitu. Ya, gambarnya muncul sama dengan yang seperti kita buat ini. Gitu. Nah, gini. Cuman kita lihat yang pertama perhatikan sebelum kita justice bahwa model ini bagus dan seterusnya, kalian lihat di bagian estimasi. Di bagian estimasi load faktor loading. Coba kalian lihat di faktor loading ini. Di faktor loading di bagian standar estimate nilainya di atas 0,5 semua nih. 0,4 lah ya. Tapi ada dua item yang nilainya negatif nih. SP4 dan SP5. Nah, gimana langkahnya? Ya kalian keluarkan aja. Kemarin kita sudah pakat bahwa nomor 4 dan 5 ini untuk SP ini something gitu ya. Sudah kita bahas sejak confirmatory factor analysis, kemudian sejak ras model gitu ya. Itu something gitu. Maka kalian buang aja lah gitu ya. Tapi nanti di justice di bagian hasil di instrumen bahwa ada dua item yang nilainya faktor loadingnya kurang dari 0,4 maka dihapus gitu ya. Gak apa-apa itu disebutkan aja di bagian instrumen. Hapusnya di mana? Kita keluarkan aja di sini. Kita delete aja nih. Nah, ini di delete aja. Kemudian jangan lupa shift enter lagi. Nah, nanti loadingnya muncul. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah nggak ada nih. Sudah kita keluarkan. Sudah kita hilangkan. Kemudian di gambar juga sudah nilai gambarnya tinggal 3 nih. Nggak lagi 5 karena 2 tadi sudah kita outkan. Nah, begitu. Nah, cara mereportnya gimana? Cara mereportnya kalian bisa melihat dari jurnal saya. Nanti di bagian inilah ya, di bagian ini. Role of creative self-efficacy mediating. Nanti cari di Google Scholar saya juga ini di sini. Cari yang bentuk itu. Kalian bisa mereportnya mulai dari faktor loading gitu ya. Maka dari sini yang kalian buat sini ya. Hasilnya pertama
evaluasi dari instrumen. Nah, ini namanya evaluasi. Yang kedua SEM evaluasi. Jadi ada dua yang harus kalian perhatikan. Yang pertama evaluasi dari instrumennya itu sendiri, yang kedua SEM-nya. Nah, untuk mereport evaluasi dari instrumen, apa saja? Kalian bisa menggunakan faktor loading, kemudian AV-nya, diskriminan validity, gitu ya, bisa chromat alpha-nya, bisa HTMT-nya, gitu ya, ya kan sama aja itu. Gitu ya, di report, semuanya di report. Nah, reportnya kalian tinggal ambil aja dari sini nih. Ini tinggal di copy paste dulu datanya. Ini faktor loadingnya. Cuman yang kalian ambil yang ininya saja, yang estimate-nya aja. Sama ini ini boleh, sama ini juga boleh yang ini ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian melihat ini, melihat distribusinya saya chromat alpha gitu ya. Chromat alpha-nya di mana? Di sini nih. Ini reliability-nya. Chromat alpha yaitu koefisien alpha dan koefisien omega, ini kalian masukkan ke sini. Nanti gambar-gambar ini jadikan satu aja. Ada yang nggak perlu, kalian potong aja, ini standar error, ini p-value ini buang aja, di delete, nanti bentuk ini tinggal masukkan ke sana. Ini saya hanya mengcopy paste dari hasil ini. Selanjutnya di sini ada composite reliability. Nah, di sini CR-nya. CR-nya itu di sini di mana ya? Sebentar, ada nggak ya? Composite reliability sudah masuk ke sini lah ya. Sudah masuk ke sini. Dan selanjutnya AV. AV ini sini. Oke, gitu. AV-nya nilainya ini. Nah, ini nanti dari sini koefisien omega, koefisien alpha, kemudian AV itu jadikan satu semua di sini. Kalian bisa atur sesuai dengan grafik ini. Nah, gitu ya. Kalau di sini, sini nih. Gitu ya. Kemudian ini faktor loadingnya. Kemudian computational thinking, nilainya sekian gitu ya. Nanti tinggal dideskripsikan. Nah, itu namanya mereport data evaluasi, alat evaluasinya. Gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, ini juga ada SEM-nya. Nah, selanjutnya untuk mereport evaluasi, ini kita bisa report R-square-nya. Model fit-nya juga boleh. Kemudian model SEM-nya. Model fit, model SEM. Model fit sama model SEM juga sama sih ya. Kemudian path-nya. Nah, model fit-nya dari mana? Kita lihat dari sini. Ini R-square-nya boleh. Ini model fit-nya juga boleh nih. Kalian copy. Nanti tinggal dideskripsikan sendiri gitu. Maksud saya ngopi di sini biar enggak biar ada distribusi yang bisa saya explain. Kemudian sorry, tadi ini belum ya, HTMT-nya belum ya. HTMT-nya tuh di sini tadi harusnya sini. Itu ya HTMT-nya itu. Kemudian ini ya harus kalian report ini indirect effect. Kemudian ada total effect-nya. Kemudian terakhir ada path-nya nih, path-nya ini. Nah, ini path-nya ya. Itu path-nya. Path diagram. Nah, jadi yang ini tadi, yang ini kalian sudah ngomong gitu ya, sudah bilang, oh instrumen saya itu valid dengan estimasi faktor loadingnya di atas 0,5. Namun ada dua yang nilainya di bawah 0,4 atau 0,5 yaitu SP3, SP4 dan SP5.
Kemudian instrumen ini memiliki koefisien alfa dan omega sebesar untuk SP 0,8, VM 0,8, dan PM 0,9. Ini cukup reliable. Terus kemudian punya HTMT, nilainya sekian, dan faktor loading average AV-nya sekian gitu. Tuh. Jadi orang percaya bahwa instrumen kalian itu benar-benar valid gitu. Yang kedua, setelah kalian valid baru di-explain yang namanya SEM itu sendiri. Yang pertama model fit-nya. Model fit-nya kalian explain nih. Oh, nilai chi-square-nya sekian dengan df-nya sekian, p-value-nya 0,001 kurang dari gitu ya. Itu sudah bagus gitu ya. Kemudian estimatornya ML. ML itu maximum likelihood. Itu yang salah satu estimator dari namanya SEM analysis. Terus kemudian R square. Nah, itu R square gitu. Nah, R square kita lihat di sini. Sorry. Ini R square-nya. Ya, square ya. Nah, gitu. Kita akan mengeksplain ini. Kalian coba perhatikan nilainya di sini. Nilai dari VM ke PM, VM ke SP, SP ke PM, itu nilainya positif nih. Yang ini namanya koefisiennya koefisien dari hasil regresinya atau betanya 0,35, 0,11 dan seterusnya. Nah, yang di sini karena ini nilai chi-square-nya, nilai chi-square itu muncul, maka saya bisa membuat begini. SP gitu ya, atau self-perceived matematika gitu ya. SP dipengaruhi oleh VM sebesar ini tadi nilai R square-nya. Oh, sorry, bukan ini ya. Ini SP-nya ini ya. Sebesar 12,1% atau R kuadratnya 0,121 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang biasanya R itu yang di-report adalah yang dituju gitu ya. Terus kemudian sedangkan PM gitu ya dipengaruhi oleh VM dan SP sebesar sebesar apa? PM-nya dilihat di sini. 18,8% atau R kuadratnya 0,188. Jadi cukup besar sih ya. 18 yang walaupun nggak sampai 50% ya. Nah, gitu. Itu report pertama. Report yang kedua, kalian harus melihat ini. Ini. Jadi ada VM ke PM, ada dari VM ke PM itu sebesar 0,42. Kalau yang ini sebagai mediator ya. VM ke PM itu 0,42 estimate-nya dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,1 gitu ya. Dia positif. Semuanya positif gitu ya. Kemudian dari SP ke PM, dari SP ke PM 0,11, tapi dia nilai p-value-nya lebih dari 0,05 gitu. Tidak masalah gitu. Walaupun nilainya positif gitu. Nah, kemudian cara mereportnya gimana? Saya tulis di sini ya. Nah, biar enggak ini. Ini yang pertama, report. Yang kedua, jika dilihat dari path analisisnya, maka gitu ya, SP bolehlah VM, SP juga bolehlah. Yang pertama nulis SP dulu juga boleh. SP
mempengaruhi secara positif misalnya, atau memberikan efek SP, gini aja, VM memberikan efek positif terhadap SP gitu ya, dengan nilai, nilainya ini tidak lain merupakan betanya itu sendiri. Betanya itu kita lihat di sini. Mana betanya? Ini. Nah, sebesar ini. Kemudian P-nya yaitu misalkan sini kan lebih ya. Berarti lebih dari 0,05 gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan gitu ya. Kemudian bolehlah. Selain itu, misalkan apa lagi di sini? Di sini PM dengan SP, PM dengan VM gitu ya. PM, SP ya. PM, SP memberikan pengaruh positif. SP dan VM memberikan pengaruh positif terhadap PM sebesar gitu ya, berturut-turut. Ya udah, ini tinggal disebutkan aja nilainya berapa. Misalkan sini apa nih, VM ke SP berarti 0,348, P-nya kurang dari dan 421, P-nya kurang dari 01 gitu ya. Nah gitu. Jadi bahasanya sekalian. Menariknya ada lagi nih. Menariknya apa di sini? Di sini nih. Ini indirect efeknya. Indirect efeknya, sorry, supaya saya jelas. Sorry. Menariknya apa? Oh, jadi menariknya di sini nih. SP itu kan media. Jadi ada PM, pertama VM ke PM, SP ke PM. Tapi VM ke PM itu bisa melalui SP. Jadi gambarnya begini. Gitu ya. Ini panahnya. Kalau kalian melihat gambar yang di atas begini. Ini gambarnya gini. VM, SP, PM. Jadi sebagai perantara. Gitu. Seperti kalian mau ketemu seseorang gitu ya. Tolong dong, aku mau ketemu sama dia, cuma aku nggak berani ngomong. Tolong dong sampein. Nah, orang yang mau nyampein itulah sebagai perantara gitu ya. Nah, ini sebagai perantara supaya ngomong ke dia gitu. Gitu ya. Nah, maka di sini menariknya apa? Oh, berarti SP ini sebagai SP sebagai SP memberikan atau mediasi kepada VM dan PM sebesar mediasi positif lah. Sebesar apa ini? 0, ini. Ya ada ini. Ini 0,038. P-nya ya, walaupun P-nya positif ya, 0,005. Nggak masalah gitu. Nah ini cara mereportnya kurang lebih begini. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa cek di jurnal saya ini tentang mereportnya bagaimana ini. Ini cara mereportnya di sini. Kemudian sampai sini nih. Gitu ya. Nah, begitu kurang lebih untuk PET analisisnya.
Nanti kalau yang ini kalian bisa buat tabel sendiri sesuai dengan diagram yang ada di contoh jurnalnya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ini saya model ini 4E ya. Oke, gitu. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini modelnya ya. Jadi kalian bisa membuat model itu sendiri. Tapi sayang di sini modelnya tidak bisa berwarna ya. Tidak bisa berwarna seperti yang di sini. Seperti ini. Kalau ini berwarna karena ada di Smart PLS. Tapi warna ini juga bisa dibuat hitam putih kalau di Smart PLS. Cuman kalau di Jaspi ini nggak bisa sepertinya. Tapi kalau di R sepertinya bisa ya. Di R itu sebenarnya bisa. Kalau di sini mungkin bisa, cuman saya nggak sampai ke sana. Ya, oke itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, welcome. Kalau ada yang masih bingung. Ini kalau tidak ada, saya